Halo, kembali lagi di channel tutorial programming. Kita lanjut video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyimpan data, cara mengupdate data, cara membaca atau memanggil data, dan mendelete data. Nah, untuk video kali ini kita akan menambahkan image atau gambar, dan image itu akan kita simpan ke dalam database. Bukan menyimpan link image-nya, tapi gambarnya yang akan kita simpan ke dalam database. Pertama-tama kita buat dulu di database-nya, kita lanjut tabel kemarin, tabel video di video sebelumnya. Saya tambahkan satu field lagi di dalam tabel produk. Tambahkan field image, img. Nah, tipe datanya image. Karena image yang akan kita simpan. Oke, lalu kita save. Nah, sekarang pada form kita buat picture box. Kita ambil picture box. Lalu saya beri nama pic1. Bordernya saya bikin fix single. Nah, lalu saya ambil satu button untuk membuka filenya, untuk mencari filenya. Saya beri nama browse. Oke, gambar yang ada di dalam picture 1 ini akan saya simpan ke dalam table image. Nah, di sini nanti akan kita simpan gambarnya. Apabila gambar tersebut di filenya terhapus, maka gambarnya tetap ada karena gambarnya disimpan di dalam file. Oke, sekarang kita buat coding. Pertama kita harus import dulu sistem IO-nya. Import sistem IO. Oke. Lalu di dalam browse, ketika diklik dia akan mencari image. Saya buat satu kondisi dulu, apabila nama produknya belum diisi, maka image-nya nggak bisa dicari. If txt product name sama dengan ketika masih kosong, maka tampilkan pesan, silakan lengkapi nama barang terlebih dahulu. txt product name fokus. Nah, ketika telah diisi, maka yang pertama saya deklarasikan dulu image path-nya. imdim img path sebagai string. Kita boleh membuat sebagai text box juga, tapi saya di sini sebagai string saja biar tidak terlalu banyak text box. Lalu open file dialognya, dim open file dialog, saya singkat saja sebagai file dialog, new open file dialog. Lalu OFD-nya saya filter karena saya hanya butuh yang extension gambar saja. Image
image filenya hanya JPEG, lalu BMP mungkin, BMP, lalu GIF mungkin, BMP, lalu bintang titik GIF. Oke, setelah itu saya beri kondisi jika open file dialognya dialog resultnya oke, maka jika gambarnya ditemukan, maka image path-nya file name lalu file name-nya kita masukkan ke dalam picture 1 yang kita buat tadi sama dengan image path. Oke, sampai di sini kita sudah bisa memasukkan image ke dalam picture 1 tadi. Jika gambarnya tidak ditemukan sesuai dengan extension yang kita buat, maka sama dengan nothing. Oke, sekarang kita sudah bisa memasukkan gambar ke dalam image picture 1. Coba kita tes. Nah, ini sifas. Oke, berhasil. Oh, ini kita harus setting. Jadikan ini strength. Image. Size modenya stretch. Oke, kita run. Oke. Nah, gambar sudah masuk ke dalam picture 1. Nah, lalu bagaimana menyimpan gambar yang ada di dalam picture box? Oke, kita kembali ke coding. Saya buat satu deklarasi. Saya gunakan di sini syntax update atau query update. Saya buat private sub, simpan gambar. Lalu saya buka dulu koneksinya. Dim cmd new SQL comment, lalu stringnya nah, lalu image-nya saya rubah menjadi byte. Oke, saya deklarasikan streamnya. System IO memory. Picture 1 image-nya. Saya save ke dalam JPEG. System drawing,
imaging, format JPEG. Lalu array image-nya get buffer. File size Nah, saya sudah mendapatkan streamnya, lalu MS streamnya saya close. Nah, sekarang tinggal menyimpannya ke dalam database. Ini harusnya saya kasih try dulu. Koneksinya saya buka. String SQL-nya saya gunakan update tb product set img sama dengan add image where PLU-nya no pro ID. Pro ID itu ini berdasarkan ID-nya sama dengan file txt PLU. Oke, ini stringnya. Update tb product set image-nya, set image yang ini tadi, field-nya. Set image adalah image sesuai dengan nomor PLU yang kita save. Oke, sekarang connection-nya cmd connection sama dengan con. Nah, ini yang kita sudah deklarasikan menjadi connection string. Lalu cmd comment text-nya sama dengan SQL. cmd parameternya add with value adalah add image, yaitu array image. Baru kita execute. Nah, di sini saya buat jika image-nya ada, saya akan kasih message kalau image itu sudah tersimpan. Kita execute dulu. Execute non query. Jika filenya ada, saya tampilkan message image tersimpan. Jika tidak ada, maka tidak ada image.
Lalu parameternya saya close, saya clear lagi. Connectionnya saya close. Nah, inilah coding untuk menyimpan image. Pertama, image-nya kita rubah dulu menjadi byte. Lalu setelah dia menjadi byte, baru kita simpan ke dalam image. Tipe filenya image. Oke, sekarang kita tes pada button save-nya. Kita tambahkan simpan data. Nah, di sini simpan data kita panggil simpan gambar. Atau pada update data kita panggil simpan gambar. Oke, kita tes apakah bisa tersimpan gambarnya. Oke, CPass. Kita cari gambar. Oke, kita lihat dulu. Ini masih kosong, masih 0. Sekarang kita save. Oke, image tersimpan. Sekarang kita lihat apakah ada data. Tuh, dia menjadi binary. Lalu bagaimana memanggilnya? Untuk memanggil data, video sebelumnya kita sudah belajar memanggil data. Nah, sekarang memanggil gambarnya. Kita tambahkan di dalam panggil data ini. Di sini kita udah deklarasikan select from berdasarkan nomor value. Kita hanya tinggal menambahkan di bawah sini. Kita deklarasikan dulu image-nya sebagai byte. Dim array image as byte. Nah, lalu di sini array image-nya, array image sama dengan reader, nama file-nya img, lalu dim ms stream-nya as new system io memory stream sama dengan array image. Nah, lalu array image-nya kita tempatkan pada picture sama dengan image from stream ms stream. Oke, sekarang kita run. Oke, image-nya muncul. Nah, bagaimana kalau gambar yang sudah kita select tadi kita hapus? Apakah masih ada gambarnya? Saya simpan gambarnya di sini. Sekarang ini saya hapus. Oke, terhapus. Saya coba run lagi, apakah gambarnya masih ada?
Tuh, gambar tetap ada karena gambar tersimpan pada database sebagai binary. Oke, begitulah cara menyimpan gambar ke dalam database. Mungkin teman-teman semua bisa lebih simpel lagi membuatnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini.